Bicara PDI Perjuangan, artinya kita bicara juga soal Jawa Tengah yang memang disebut sebagai lumbung suara dari PDIP. Ketika sebelumnya di pemilu-pemilu berikutnya atau pemilu 2014-2019 ini kemudian para pemilih yang ada di Jawa Tengah ini sepakat tuh bisa memilih atau memberikan suaranya kepada Jokowi sehingga kemudian mulus langkahnya menuju kursi presiden. Hasil dari pemilu 2 kali sebelumnya ini. Nah sekarang ketika kemudian putra dari Presiden Jokowi ini bukan dipasangkan dengan wakil dari PDI Perjuangan, tapi dipasangkan dengan partai-partai lain yaitu yang ada di Koalisi Indonesia Maju, yaitu Prabowo Subianto. Akankah kemudian suara di sana menjadi terpecah? Nanti kita akan bahas mengenai hal ini. Kita akan dengarkan bagaimana pandangan politik dari Bang Kodari yang sudah hadir bersama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Kodari. Menarik kalau kita melihat ini, sangat menarik. Apalagi kalau kita lihat di belakangnya Pak Prabowo menggandeng Mas Gibran, bagaimana kemudian pengaruhnya terhadap peta suara di Jawa Tengah. Nah untuk bisa memberikan pandangannya juga mengenai hal ini, sudah bersama kita juga secara daring bergabung ada Mbak Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo yang akan juga mewakili Gerindra. Selamat malam Mbak Sarah. Selamat malam. Baik, kita juga tentunya ingin dengar bagaimana suara dari PDIP mengenai hal ini. Akankah kemudian suara dari para pemilih PDIP di Jawa Tengah ini bisa tergerus? Kita akan dengarkan dari Bang Andreas Hugo Pareira. Selamat malam Bang Andreas. Selamat malam. Baik, nah kita mungkin ke Mbak Sarah terlebih dahulu. Mbak Sarah, ini salah satu strategi nih Mbak Sarah untuk kemudian memecah suara yang ada di Jawa Tengah dengan memilih Mas Gibran dipasangkan dengan Pak Prabowo Subianto. Begitu Mbak Sarah? Ya saya rasa kalau bicara strategi tentunya semua hal dipertimbangkan. Bahkan soal peta elektoral pun juga dipertimbangkan. Itu bukan hal yang aneh atau hal yang di luar dari nalar ya. Jadi saya rasa memang salah satu hal yang harus kita pertimbangkan. Realitanya adalah bahwa Jawa, ya Pulau Jawa, mau itu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, sampai ke Banten dan DKI Jakarta itu punya andil yang sangat besar. Sederhananya adalah dari jumlah pemilih yang ada di Pulau Jawa ini. Jadi ini menjadi pertimbangan besar dari semua gabungan partai, saya rasa dari semua koalisi, dan itu menjadi salah satu hal yang menjadi pertimbangan besar tentunya. Baik, kita sampai juga lihat di layar kaca, ini adalah perolehan suara pada Pilpres 2014 yang ada di Jawa Tengah. Berapa persen kemudian yang pada saat itu memilih pasangan Prabowo Hatta? 33,3%. Kemudian berapa persen yang memilih Jokowi JK? 66,65%. Kita melihat perbedaan yang cukup signifikan di sana. Gapnya terasa sekali. Ini adalah pada tahun 2014. Bagaimana dengan 2019? Memilih Jokowi dan Ma'ruf Amin. Ini sebesar 77%, 77,9%. Ada gap juga, ada lonjakan. Dan Anda juga bisa lihat bagaimana persentase yang memilih Prabowo Subianto. Kita juga akan dengarkan bagaimana Bang Andre, apakah kemudian bisa tergerus loh ini suara yang akan memilih PDI Perjuangan ketika kemudian melihat ketokohan dari Pak Jokowi dan akhirnya memberikan suaranya kepada Mas Gibran. Kalau suara di Jawa Tengah itu dari pemilu pertama tahun 55, kemudian setiap pemilu bahkan selama Orde Baru pun, ketika dengan segala macam tekanan, Jawa Tengah itu merupakan salah satu lumbung suara banteng di situ, dan sampai dengan pemilu yang terakhir kemarin. Jadi kalau bilang hanya faktor Pak Jokowi itu terlalu mengecilkan orang Jawa di Jawa Tengah itu, Mbak. Kemudian juga kalau kita lihat ini, Mbak, dengan bagaimana cara orang Jawa melihat politik gitu, dan bagaimana etika dan peradaban politik. Itu banyak literatur ilmu politik yang membahas soal itu, soal budaya politik. Ini bukan hanya soal potret politik elektoral, tapi soal budaya politik. Orang Jawa itu sangat mengedepankan etika berpolitik, moral dan etik dalam berpolitik itu. Kalau melihat perkembangan sehari-hari ini, ya kita lihat aja nanti gitu. Saya tidak mengatakan bahwa akan lebih naik dan menguntungkan, tapi kita lihat akan nanti. Oke, Bang Andre, saya mau tekankan yang tadi Bang Andre katakan terakhir, para pemilih yang ada di Jawa, terutama Jawa Tengah itu mengedepankan etika dalam berpolitik. Apakah kemudian menurut Bang Andre calon yang Mas Gibran ini tidak sesuai dengan etika politik begitu, sehingga kemudian Bang Andre yakin bahwa suara dari para pemilih nanti di Jawa Tengah tetap
kepada PDIP dengan calonnya Mas Ganjar, bukan kepada Mas Gibran dan Pak Prabowo, begitu? Kita semua tahu lah dalam perkembangan sejak minggu terakhir ini kan, bagaimana ya soal integritas, loyalitas, ya kemudian soal kejujuran, kan potret-potret itu kan kelihatan di publik kan, orang kan bisa merekam gitu. Di dalam memori publik itu kan terekam bagaimana perilaku politik itu muncul dari ya dari figur-figur politik yang ada sekarang ini gitu, yang ada di dalam top pembicaraan hari-hari ini gitu. Dan dalam tradisi Jawa, politik itu bukan hanya soal apa yang kelihatan, tapi rasa itu penting, dan itu tentu rasa itu berkaitan dengan peradaban yang ditampilkan dalam perilaku politik akhir-akhir ini gitu. Dan itu saya kira akan sangat mempengaruhi, dan saya banyak sekali dapat WA dari ya teman-teman termasuk dari Jawa Tengah pun juga menyampaikan hal itu. Apa isi WA-nya? Apa isi WA-nya? Kami boleh tahu apa isi WA-nya? Masih ada hubungannya kah dengan soal tadi integritas, loyalitas dan sebagainya? Soal integritas kan soal satunya kata dan perbuatan gitu kan. Semua orang juga masih menangkap bagaimana kemarin apa yang dikatakan oleh Mas Gibran, soal bagaimana dia ada di partai, kemudian apa yang dilakukan mulai dari hari Sabtu kemarin kan itu jadi tontonan publik gitu. Jadi ya menjadi hal yang menjadi sangat jelas di depan mata publik, dan itu saya kira mengganggu rasa banyak orang. Baik, dan Bang Andre, rasa itu kemudian akan mempengaruhi emosi masyarakat di dalam menentukan ya soal ya kalau di dalam bahasa para lembaga survei ya kemudian menjadi suka dan tidak suka, dan kemudian menjadi pilihan itu. Baik, Bang Andre, mungkin saya akan tekankan sekali lagi. Jadi yang tidak sesuai dengan integritas atau nilai loyalitas dan sebagainya adalah Mas Gibran, begitu yang dinilai oleh orang-orang para pemilih di sana, yang kemudian memberikan informasi itu kepada Bang Andre. Kita bicara soal aktor politik kan. Oke, baik. Kita kan bicara soal aktor politik kan. Baik Bang Sekarang Andre. kan kita bicara soal siapa aktor-aktor politik yang ada di dalam pembicaraan hari-hari ini kan. Oke. Dan itu menyangkut proses pemilihan presiden dan wakil presiden ke depan ini. Nanti kita akan minta pandangan Mbak Sarah juga mengenai hal ini, tapi sebelumnya Bang Kodari juga. Bang Kodari, bagaimana? Apakah memang karakter para pemilih di Jawa, terutama Jawa Tengah seperti itu? Dikatakan oleh Bang Andre, apakah itu juga kemudian menjadi salah satu penilaian? Berani komentar ya, karena bukan orang Jawa. Jadi mungkin nanti harus tanya dengan para ahli antropologi yang betul-betul mempelajari soal kebudayaan, soal norma-norma khususnya di masyarakat Jawa. Tetapi memang yang bisa saya katakan wilayahnya saya adalah soal angka-angka. Misalnya tadi dikutip perolehan Pak Jokowi di Jawa Tengah itu 77% tahun 2019. Nah mungkin itu kalau bicara pengaruh dibandingkan dengan Mas Ganjar pada saat pilkada gubernur tahun 2018, dua pasang, waktu itu Mas Ganjar 58% suaranya begitu. Jadi memang kalau dilihat dari perolehan suara, angkanya Pak Jokowi itu lebih tinggi dibandingkan dengan Mas Ganjar. Kemudian tahun 2019 pemilu legislatif seingat saya juga PDI Perjuangan dapat 30%. Jadi memang popularitas atau dukungan kepada Pak Jokowi itu angkanya lebih tinggi dibandingkan dengan Mas Ganjar dan PDI Perjuangan. Ya, jadi itu saya kira bisa jadi salah satu indikator untuk bisa melihat pengaruh Pak Jokowi dibandingkan dengan katakanlah Mas Ganjar dan juga PDI Perjuangan. Yang kedua juga sebetulnya menurut saya kalau bicara Jawa Tengah dan konteksnya Pilpres 2024 kan kita tidak boleh hanya bicara Prabowo Gibran ya, tetapi juga bicara Anies dan Muhaimin. Nah itu juga kemudian menjadi menarik menurut saya, peluang suaranya juga bukan mustahil. Selain PKB itu peringkat 2 di Jawa Tengah, kira-kira suaranya tahun 2019 itu 14 atau 15%. Jadi cukup besar ya, separuh dari PDI Perjuangan. Yang kedua tahun 2018 itu lawan Mas Ganjar, waktu itu berpasangan dengan Taci Yassin, adalah Sudirman Said dengan Ida Fauziah gitu. Nah, Sudirman Said ini kan ada di timnya Mas Anies, bahkan salah satu tokoh terdepan dari Mas Anies ya, boleh dibilang lokomotifnya Mas Anies. Kemudian Ida Fauziah itu dari PKB. Dan sekarang Muhaimin Iskandar itu jadi wakilnya Muhaimin. Yang notabene artinya sebetulnya pasangan Anies Baswedan dengan Muhaimin itu sebetulnya sudah punya jaringan
dan bahkan sudah punya kunci itu untuk bisa meraih suara yang signifikan di Jawa Tengah. Belajar dari pengalaman Sudirman Said dan Ida Fauziah ketika mereka maju sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur pada tahun 2018 yang lalu. Jadi hemat saya memang tantangan Mas Ganjar tahun 2024 ini kalau bicara Pilpres itu lebih berat dibandingkan dengan Pak Jokowi tahun 2014 dan tahun 2019. Tahun 2014 dan 2019 boleh dibilang Pak Jokowi itu kan relatif ya tidak terlalu tersaingi lah dengan Pak Prabowo, karena memang Pak Prabowo itu tidak terlalu populer di Jawa Tengah, dia populernya di Jawa Barat. Nah ini kan beda kalau ada Mas Gibran. Mas Gibran dan aura Pak Jokowi itu dia populer. Kalau tidak salah juga sudah pernah ada survei di mana survei calon gubernur ya, kalau ada Mas Gibran itu angkanya tinggi sekali, leading jauh di atas calon-calon yang lain begitu. Nah, mungkin itu adalah salah satu indikator bagaimana Mas Gibran ini memang punya kekuatan atau punya penggemar juga di Jawa Tengah. Tentunya semua ini harus dicek dengan hasil survei ya. Oke, nanti kita tanyakan kembali Bang Kodari. Mungkin tantangan yang berat bagi Mas Ganjar ini juga nanti bisa diberikan tanggapan oleh Bang Andre, termasuk juga Mbak Sarah tadi mengatakan bahwa jangan pede dulu kemudian dengan mengusung Mas Gibran, karena ternyata ada suara-suara yang di Jawa Tengah ini kemudian yang lebih mengedepankan etika politik. Ini juga bisa jadi ganjalan bagi Mas Gibran. Nanti kita akan bahas lebih lanjut saat lagi. Pemirsa, kembali kita lihat di layar kaca, kami sajikan data-datanya elektabilitas Capres, Cawapres, hasil survei dari beberapa lembaga survei. Ketika kemudian Prabowo Subianto berpasangan bersama Gibran Rakabuming Raka, hasil indikator ini adalah 37,5%. Kemudian juga hasil survei dari indikator bagaimana dengan pasangan Ganjar dan juga Mahfud MD 32,2%. Sementara untuk pasangan Amin, Anies Mohaimin 22,7%. Kita juga masih memiliki hasil survei dari lembaga lainnya mengenai 3 pasang ini. Apa kata masyarakat? Bagaimana pilihan dari para pemilih suara untuk pemilu 2024? Hasil dari poll tracking selanjutnya kami juga akan sajikan ke hadapan Anda. Ini dia. Prabowo Gibran 33,3%, kemudian Ganjar Mahfud 27,3%, kemudian juga Anies Mohaimin 18%. Ini adalah hasil dari lembaga survei poll tracking. Sejauh ini memang pasangan dari Prabowo Gibran masih unggul dibandingkan dengan 2 pasang lainnya. Sekali lagi ini merupakan hasil dari lembaga survei. Kita nanti akan sajikan kembali bagaimana hasil dari survei yang dilakukan beberapa lembaga survei. Tapi kita kembali lanjutkan perbincangan. Mbak Sarah, kalau tadi kita sudah dengarkan bagaimana komentar dari Bang Andreas Pereira bahwa untuk pemilih Jawa mengedepankan etika politik. Jadi menjunjung tinggi yang namanya integritas, loyalitas, kesetiaan, kejujuran, dan sebagainya. Bagaimana melihat ini? Ini bisa menjadi batu sandungan bagi Mas Gibran kemudian? Justru sebagai orang Jawa ya, mengingat ayah dari Pak Prabowo adalah orang asli Banyumas dan ibu saya pun juga dari Ponorogo. Jadi kami sangat berterima kasih dengan Bang Andreas yang tadi sudah menyampaikan bahwa kami mengedepankan etika berpolitik dan juga kejujuran, integritas. Saya rasa itu tepat dan juga mengingat bahwa masyarakat pun juga mengingat atau melihat kerja nyata dari para pemimpin mereka. Dan dalam hal ini Mas Gibran itu sudah sangat dekat dengan masyarakatnya, selalu terlihat langsung turun langsung, melihat langsung apa yang menjadi problematika yang ada di masyarakat, sangat dicintai oleh masyarakatnya. Kalau misalkan ada yang demo, beliau langsung menyamperi untuk menanyakan apa yang mungkin jadi masalah. Itu saya lihat menjadi sebuah semangat yang luar biasa dari pemimpin muda. Mengingat juga bahwa di Jawa Tengah itu sekitar 53% pemilihnya di Jawa Tengah adalah Gen Z dan milenial. Dan kami sangat senang bahwa sekarang ada peluang untuk anak-anak muda yang adalah mayoritas dari bukan hanya penduduk tapi juga pemilih itu bisa ada di level kepemimpinan nasional.
Dan kembali lagi bahwa di Jawa Tengah ini saya rasa masyarakatnya, mengingat kalau kita bicara konteksnya adalah Jawa Tengah, saya waktu itu pun juga selama periode pertama dari Mas Ganjar, saya juga adalah anggota DPR RI dari Sragen Karanganyar Wonogiri. Jadi melihat langsung, saya rasa masyarakat bisa sangat melihat perbedaan yang terjadi setelah Mas Gibran menjadi wali kota yang waktu itu diusung oleh PDI Perjuangan dengan kondisi di Solo Raya gitu ya, karena Sragen Karanganyar Wonogiri masuk di dalam Solo Raya. Itu yang kami lihat secara langsung dan dirasakan saya rasa dengan pembangunan yang menggunakan dana dari APBN yang itu langsung dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Jadi saya rasa itu yang akan terus dilihat oleh masyarakat, bukan hanya bicara saja tapi juga dari kerja nyatanya. Baik, tapi kalau kita bicara kerja nyata juga membandingkan antara Mas Gibran dengan Pak Ganjar, mungkin juga kita masih melihat banyak juga dukungan yang diberikan oleh masyarakat di sana kepada Pak Ganjar, bicara mengenai hasil kerja nyata, Mbak Sarah. Ya, saya tidak membandingkan. Saya hanya melihatnya adalah bahwa dari apa yang telah dibangun itu saya dari pribadi ya juga merasakan waktu selama saya ada 5 tahun di sana ya di Solo Raya, terutama di Sragen Karanganyar Wonogiri, bagaimana pembangunan banyak dilakukan dan Solo bisa sangat berkembang dengan kondisi yang sekarang dalam 2,5 tahun Mas Gibran memimpin ya dalam waktu yang sangat singkat. Orang mau menyatakan ada privilege di situ, ya privilege itu kan tergantung mau digunakan untuk hal yang positif atau negatif. Dalam hal ini beliau membuktikan bisa sangat efektif dan efisien dalam peran beliau sebagai wali kota, dan itu sangat dihormati lah oleh dan sangat sayang masyarakat yang ada di sekitar Solo Raya itu. Jadi saya tidak membandingkan karena posisinya sangat berbeda ya antara gubernur dengan wali kota, dan ini posisinya juga sangat berbeda antara capres dengan cawapres. Saya rasa nggak fair. Dan dengan yang saya mau tingkatkan di sini adalah bahwa Mas Gibran itu membuktikan bagaimana semangat anak muda dengan ya kembali tadi etika ingin bekerja nyata dengan benar ya, menggunakan apapun yang menjadi wewenang dan privilege dari beliau untuk justru menghadirkan kemajuan yang sangat luar biasa, dan itu bisa dilihat langsung dari pendapatan masyarakat di Solo Raya. Baik, Bang Andre, kalau kita lihat tadi Mbak Sarah sudah mengatakan memang modal dari Mas Gibran ini bukan hanya semata-mata karena seorang putra sulung dari seorang Presiden Joko Widodo, tapi ada kerja nyata yang sudah dibuktikan, itu dikatakan oleh Mbak Sarah. Catatan ini, dan kalau kita lihat tadi sudah ada catatan juga dari Bang Kodari, artinya ada tugas besar, tantangan besar bagi Mas Ganjar juga dalam pemilu kali ini, Bang Andre. Ya, semua orang juga ini bisa melihat lah gitu kenapa Mas Gibran dipilih ya. Makanya dari proses kemarin di MK kan semua sangat jelas gitu di mata publik gitu. Jadi kita mau berkelit seperti apa juga ya, rakyat ini kan tidak bisa gitu, hanya sekedar diberikan argumentasi. Saya kira biarkanlah rakyat yang akan melihat, termasuk pemilih di Jawa Tengah pun akan melihat itu. Baik, Anda begitu yakin hal seperti itu bahwa etika mengenai kejujuran dan sebagainya itu mengesampingkan adanya bukti kerja nyata, Bang Andre? Tata cara itu kan penting, Mbak. Jadi dalam proses menuju kekuasaan itu kan ada tata cara yang juga harus dilewati gitu. Dan itu menunjukkan bagaimana peradaban politik kita gitu. Dan itu yang harus juga kita bangun gitu di dalam proses demokratisasi di Indonesia, termasuk di dalam pemilu ini. Karena pemilu ini penting, bukan hanya soal nanti kemudian menghasilkan pemimpin. Kalau hari ini kita bicara saja kita tidak bisa dipegang bagaimana ke depan gitu. Hal yang sama bisa terjadi pada apa yang terjadi pada PDI Perjuangan, bisa terjadi pada Golkar yang mengusung. Apa yang terjadi pada kami bisa terjadi juga pada Pak Prabowo nanti kan. Nah ini kan soal integritas gitu, dan itu saya kira hal yang sangat penting untuk di dalam proses ya seorang pemimpin itu, apalagi yang harus selain daripada apa yang diucapkan dan apa yang dilakukan gitu. Baik, proses bagaimana cara ya. Kita bicara soal pemimpin, seorang pemimpin tertinggi di Republik ini, yaitu ya dengan posisi-posisi yang akan menjadi presiden, wakil presiden, seperti itulah.
Baik, baik. Ada catatan mengenai jalan Iya, dari iya. Mas Gibran ini untuk bisa menuju kursinya atau bisa Iya, iya. menuju posisinya saat ini sebagai Iya, bakal iya. calon wakil presiden. Nanti mungkin Bang Kodari bisa berikan pandangan, tapi setelah jeda berikut ini kami sudah kembali. Kita akan kembalikan perbincangan. Bang Kodari, sudah ada beberapa catatan tadi disampaikan, begitu kan? Apakah ini kemudian bisa menjadi batu sandungan bagi Mas Gibran kalau kita bicara mengenai integritas, loyalitas, kejujuran dan sebagainya, yang menjadi suatu hal yang penting, value yang penting dinilai oleh para pemilih ini? Bisa saja, karena memang keputusan dari Mahkamah Konstitusi ini kan juga pro kontra, ada yang setuju, ada yang tidak setuju, dan ada yang melihatnya sebagai sebuah peluang kesempatan bagi generasi muda secara luas, bukan cuma Mas Gibran, tetapi ada juga yang melihatnya sebagai sebuah proses yang ya menguntungkan Mas Gibran, katakanlah begitu. Tetapi sebetulnya saya mau punya satu catatan bahwa ketika kita bicara peta suara pemilih pada hari ini, muaranya tetap kepada Pak Jokowi, terutama tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi. Nah, kenapa Mas Anies itu surveinya di kisaran 20%? Karena tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi itu angkanya 80%. Jadi kolam suaranya Mas Anies itu cuma 20% saja. Sekiranya kepuasan kepada Pak Jokowi itu turun, entah karena kasus atau masalah ekonomi, entah masalah keputusan MK, entah karena isu politik keluarga atau politik dinasti dan seterusnya, sesungguhnya yang akan mendapatkan keuntungan pertama, hemat saya itu adalah Mas Anies gitu. Karena kembali lagi pada struktur suara tadi itu, bahwa pemilih pada hari ini itu ditarik muatannya kepada Pak Jokowi. Yang tidak puas Mas Anies, yang puas itu sekarang diperebutkan oleh Mas Ganjar dan Pak Prabowo gitu. Nah, ketika tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi 80%, kolam suara yang diperebutkan itu besar 80% ini. Ketika 80% ini menyempit, sebetulnya suaranya pertama-tama tidak lari kepada Mas Ganjar. Misalnya sekarang ada kekecewaan nih ya kepada Pak Jokowi gitu. Itu bukan lari suara dari Prabowo kepada Ganjar, enggak. Bahkan pada hari ini saya bisa katakan sesungguhnya mayoritas suara Pak Jokowi itu kan masih kepada Mas Ganjar. Nah, kalau angkanya turun jadi 70%, apalagi 60%, apalagi 50%, maka sesungguhnya yang akan membesar adalah kolam suaranya Anies Baswedan, bukan kolam suaranya Ganjar. Karena kolam suara Ganjar itu adalah mereka-mereka yang puas kepada Pak Jokowi, begitu. Baik. Jadi sebetulnya ini nggak mudah juga buat PDI Perjuangan, karena kalau misalnya PDI Perjuangan bersuara mengenai apa ya ini masalah etika Pak Jokowi, politik dinasti dan seterusnya, ketika ini didengarkan oleh masyarakat dan tingkat kepuasan masyarakat kepada Pak Jokowi turun, suaranya bukan lari ke Mas Ganjar, tapi larinya ke Pak Anies Baswedan justru begitu. Ini dilematis sekali. PDI Perjuangan tidak happy, tapi kalau ngomong tidak happy, orang ikut tidak happy, masyarakat ikut tidak happy, kepuasan kepada Pak Jokowi turun, itu justru yang akan dapat suara adalah Anies Baswedan. Bukan Mas Ganjar. Bukan Mas Ganjar. Mengenai hal ini juga mungkin langsung saja Bang Andre, silakan diberikan tanggapan. Iya, kadang-kadang kita berpikir apa ya, seolah-olah kita mentransfer dukungan, transfer ini itu seperti transfer dari bank ke bank gitu. Rakyat itu tidak sebodoh apa yang kita sampaikan. Mereka akan melihat, pada akhirnya akan melihat pemimpin, siapa figur-figur yang akan ketika tampil itu harus figur-figur yang akan dipilih ke depan dan apa yang sudah dilakukan. Itu kan yang juga dilakukan oleh lembaga-lembaga survei gitu. Tapi ya untuk di dalam proses menuju ke sana untuk men-setting bahwa ini itu bisa saja dilakukan oleh Bung Kodari dan kawan-kawan. Tapi toh ya saya juga di lapangan kita lihat bagaimana kita dialog dengan masyarakat, lihat bagaimana bagaimana cara mereka melihat pemimpin. Toh yang dipilih ke depan itu bukan Pak Jokowi lagi gitu. Itu adalah ya calon-calon presiden yang ada yaitu Mas Ganjar, Pak Prof Mahfud, figur-figur itu yang akan memimpin. Rasio itu cukup tidak senaif itu gitu. Artinya mereka juga lihat yang memimpin mereka ke depan itu adalah orang-orang masa depan ke depan, dan itu ada pada figur-figur yang ada di dalam di dalam proses pemilihan itu, dan tentu itu menyangkut pada track record tentang latar belakang kesejarahannya, bagaimana perilakunya, dan itu tingkat kesukaan itu akan menunjukkan pada tingkat kesukaan dan kemudian tingkat keterpilihan mereka.
Baik Mbak Andre, tapi orang kemudian yang merasa seperti kata Bang Kodari, puas dengan hasil kinerja dari Pak Jokowi, kemudian saat melakukan pemilihan memang yang dipilih bukan Pak Jokowi lagi, tapi kemudian siapa yang mendapatkan dukungan dari Pak Jokowi? Bagaimana dengan faktor itu Bang Andre? Ya, ini kan anggapan, Mbak. Anggapan artinya klaim itu kan bisa dilakukan sejak saat ini gitu kan. Tapi kan juga ini kan klaim politik gitu. Klaim politik melalui apa yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survei itu. Tapi ya pemilih-pemilih yang rasional, dan di dalam proses ini kita juga akan merasionalisasi di dalam proses pemilihan untuk menunjukkan bahwa lihat ke depan yang akan memimpin siapa gitu. Apa program-program yang akan dilakukan. Itu yang dilakukan oleh tim-tim kampanye nanti di dalam proses pemilihan. Sehingga ya klaim politik itu ya harus dilakukan dan perlu dilakukan. Tetapi juga bagaimana realita fakta-fakta yang harus kita tunjukkan supaya rakyat itu juga memahami proses pemilihan siapa yang akan dipilih ke depan. Gitu. Oke. Pemilih tidak senaif itu Bang Kodari. Ya kan kembali lagi kepada teorinya atau perspektifnya. Kalau saya kan perspektifnya bahwa masyarakat itu memilih tidak lepas dari tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi gitu. Nah mungkin Bang Andre bicara dari segi aspek yang lain, yaitu soal nilai-nilai. Saya belum punya angkanya sekarang ini, mungkin nanti teman-teman yang lain akan menganalisa secara lebih jauh. Tetapi kalau dari kacamata tingkat kepuasan, baca dari kacamata dari konstelasi pada hari ini, hemat saya kita bukan hanya bicara suara kepada 3 kandidat ini, tetapi bagaimana suara itu dibingkai atau justru berangkat dari respon masyarakat kepada Pak Jokowi gitu loh. Itulah sebabnya kemudian juga di awal kan baik Pak Ganjar maupun Pak Prabowo itu kan slogannya adalah keberlanjutan, sementara Mas Anies kan perubahan begitu. Dan itu sebetulnya kelihatan dari angka-angka hasil survei, ya tidak harus yang saya lakukan tetapi yang dilakukan oleh teman-teman begitu. Saya baca polanya, laporannya kan kita semua terima, disiarkan oleh TV One, dan kita bisa lihat distribusi angka-angka begitu yang sebetulnya sangat menjelaskan apa yang saya jelaskan tadi begitu. Dan kan saya juga mengatakan bahwa pada hari ini sebetulnya suara masyarakat yang puas kepada Pak Jokowi itu mayoritas tetap ke Mas Ganjar. Tetapi kenapa misalnya di survei yang tadi dipaparkan Pak Prabowo itu unggul? Karena Pak Prabowo tuh punya suara dia sendiri gitu loh. Yang sebetulnya suara Pak Prabowo sendiri juga mulai digerogoti oleh kandidat yang lain, yaitu Anies Baswedan gitu. Ya suara Ganjar suara Pak Jokowi yang ke Mas Ganjar itu diambil oleh Pak Jokowi, oleh Pak Prabowo. Suara Pak Prabowo dulu tahun 2019 sebagian mulai diambil juga oleh suara Pak Anies. Tetapi kalau kita bicara proporsinya antara suara Pak Prabowo yang diambil Mas Anies dengan yang bertahan di Pak Prabowo masih lebih banyak yang bertahan. Sementara yang diambil oleh Pak Prabowo dari Mas Ganjar ya, dari suara Pak Jokowi itu udah mulai 50-50. Dan ini yang membuat kenapa Pak Prabowo sedikit atau masih unggul relatif unggul dibandingkan dengan Ganjar Pranowo. Begitu. Baik, bicara mengenai upaya untuk bisa meyakinkan publik, meyakinkan pemilih, ini mengenai bagaimana elektabilitas dari Gibran Rakabuming Raka dipasangkan dengan Prabowo Subianto. Ada usulan juga Mbak Sarah, ini dari Ketua DPD Golkar Jawa Timur yang mengusulkan bahwa Mas Gibran Rakabuming Raka nanti ditambahkan di belakang namanya ini pada saat mendaftar sebagai bacawa pres adalah ditambahkan nama Jokowi. Bagaimana kemudian menanggapi ide ini? Apakah kemudian perlu Mbak Sarah untuk bisa meyakinkan mendulang suara juga dari publik? Ya saya rasa nama Mas Gibran itu sudah lumayan dikenal dan yang kita angkat ini kan bukan Mas Gibrannya saja, tapi justru juga bersama dengan Pak Prabowo. Jadi ini perpaduan intergenerational leadership kalau bisa dikatakan seperti itu yang cukup bisa menggambarkan kondisi di Indonesia saat ini yang memerlukan pemimpin yang bisa melihat Indonesia dengan kacamata kondisi geopolitik dunia yang memang realitanya harus kita hadapi dengan juga mayoritas masyarakat Indonesia yaitu adalah Gen Z dan milenial. Perpaduan ini yang sangat luar biasa dan saya rasa kalau tadi itu adalah sebuah masukan, ya masukan mungkin diterima, apakah akan dilakukan atau tidak, saya rasa kalau dari saya pribadi sih tidak perlu ya, karena kembali lagi ini adalah perpaduan dari 2 generasi yang sangat luar biasa dari pengalaman mereka masing-masing. Untuk itu tidak perlu ada kaitannya sebenarnya dengan Pak Joko Widodo. Semua juga sudah tahulah beliau siapa.
Baik, penutup singkat juga mungkin Bang Andre, silakan Bang Andre, bagaimana kemudian meyakinkan bahwa suara di kandang Banteng ini tetap tidak gempos, tidak beralih dengan tetap mengajukan Mas Ganjar, kemudian Pak Mahfud MD kalau melihat para pesaing lainnya. Silakan Bang Andre. Ya, seperti yang tadi saya katakan gitu, Jawa Tengah khususnya ya, Jawa Tengah itu sejak pemilu tahun 55, bahkan di dalam pemilu selama Orde Baru pun ketika ya, kita bisa buka di dalam hasil-hasil itu Jawa Tengah itu adalah lumbung suara Banteng gitu. Juga di dalam setiap pilkada, setiap pileg, juga pilkada itu adalah lumbung suara PDI Perjuangan dan calon-calon yang diusung oleh PDI Perjuangan. Jadi kami tidak terlalu khawatir soal itu. Baik, penutup singkat juga dari Bang Kodari mengenai hal ini. Ya, saya kira kita lihat ya, yang jelas memang salah satu medan pertarungan paling menarik menurut saya di Pilpres 2024 ini adalah Jawa Tengah. Nah, dulu tahun 2019, 2014 Pak Prabowo berusaha masuk ke Jawa Tengah ya, khususnya tahun 2019 dengan membuat posko di Kota Solo, begitu jantungnya kalangan nasionalis ya, wilayah di mana PDI Perjuangan itu paling kuat. Tapi kan hasilnya suara Pak Jokowi bukan turun tapi malah meningkat begitu. Nah, jadi kalau istilah saya waktu itu Pak Prabowo itu terjun ke Jawa Tengah itu tangan kosong. Akhirnya kan kena seruduk gitu. Nah, sekarang Pak Prabowo masuk ke kandang Banteng dengan baju zirah yang namanya Jokowi dan Gibran. Nah, kita lihat seberapa jauh baju zirah ini bisa bertahan dari tandukan Banteng. Sekali lagi ini sangat menarik. Kenapa? PDI Perjuangan itu paling kuat dapil Jawa Tengah 5, Solo Raya, ya, termasuk misalnya Solo, Boyolali, begitu. Sementara Pak Jokowi ini wali kota Solo 2 periode, dan Mas Gibran ini juga wali kota Solo. Jadi ini sangat-sangat menarik, ini luar biasa. Menurut saya kalau ini adalah bom nuklir, ini di titik intinya betul nih, ceder ini pertandingan paling menarik nanti kita lihat di kota Solo. Berapa suara Mas Ganjar dengan Pak Mahfud dan berapa suara Prabowo dan Gibran. Baik, Bang Kita Kodari, tunggu. ya, kita tunggu bersama. Terima kasih Bang Kodari untuk ulasannya. Bang Andre juga terima kasih, Mbak Sarah terima kasih sudah bergabung dalam perbincangan ini. Dan pemirsa, nanti kami masih punya rangkaian kabar-kabar menarik lainnya. Setelah jeda kami sudah kembali saat lagi.